Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kembali terkait dengan dasar teori untuk praktikum simulasi proses periode kedua. Nah, untuk yang periode kedua ini ada beberapa modul yang sebenarnya secara prosedural itu hampir sama dengan yang periode 1, hanya saja poin yang ditekankan untuk di pembahasan yang sedikit berbeda. Di periode 2 nanti kita akan ada 4 judul modul. Yang pertama ada Mixing Tank in Series. Yang kedua ada lanjutan dari Cell and Tube Heat Exchanger yang pertama, jadi yang sekarang yang kedua. Kemudian ada Basic Process Control Unit bagian kedua, dan ada Gear Pump bagian kedua. Yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan Mixing Tank in Series. Apa yang ingin dipelajari di Mixing Tank in Series? Ini yang pertama adalah mempelajari pengaruh perubahan step input terhadap respon sistem. Yang kedua adalah mempelajari pengaruh perubahan impulse input terhadap respon sistem. Jadi sebenarnya ini sangat terkait dengan mata kuliah pengendalian proses, di mana sistem kita ini nanti berupa reaktor atau berupa tangki yang disusun secara seri. Di sini yang ingin dipelajari adalah yang pertama terkait dengan perubahan. Perubahan sendiri nanti disajikan dalam bentuk dua, ada perubahan berupa step dan ada perubahan berupa impulse. Nah, di sini untuk yang selanjutnya kita recall kembali ya dasar teori tentang pengendalian proses. Jadi kalau saya memiliki proses dan dia dalam kondisi open loop, berarti akan ada yang namanya input dan ada yang namanya output. Untuk input sendiri adalah kuantitas fisik atau properti yang bisa diukur, baik itu berupa tekanan, suhu, konsentrasi, kecepatan, dan lain sebagainya yang umumnya disimbolkan sebagai U, atau saya sederhanakan saja di mana input ini adalah yang menjadi penyebab terjadinya perubahan di dalam sistem. Jadi kalau kita bicara tentang pengendali suhu, ada suhu yang masuk ke dalam proses, ada suhu yang keluar. Nah, untuk suhu yang masuk, apabila terjadi perubahan, tentu suhu yang keluar juga akan ikut berubah. Nah, dengan kata lain berarti input ini adalah penyebab terjadinya perubahan di dalam sistem. Sedangkan output yang disimbolkan Y, ini tidak lain adalah perubahan yang terjadi di dalam sistem karena adanya perubahan input. Kalau ini adalah penyebab, maka output ini sebagai akibat. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau saya sudah mencapai kondisi steady state yang pertama, pada waktu tertentu, kemudian terjadi perubahan, maka ini kita sebut dengan terjadi dinamika. Dinamika bisa terjadi karena ada perubahan input. Ketika kondisi steady state yang tercapai kedua terjadi, nah inilah sebagai output atau respon terhadap adanya perubahan input dari kondisi steady state yang pertama. Sedangkan untuk konteks kondisi steady state sendiri adalah tidak adanya perubahan secara makroskopis atau tidak terjadi akumulasi di dalam sistem atau tidak terjadi perubahan di dalam sistem walaupun waktu pengamatan terus berjalan. Jadi sudah tidak ada perubahan sebagai fungsi waktu. Itu konteks dari steady state. Nah, berikutnya saya jelaskan perubahan yang nanti akan Anda lakukan ada dua tipe. Yang pertama ada perubahan berupa step. Perubahan step itu adalah perubahan secara tiba-tiba dan tidak kita kembalikan lagi dalam kondisi semula perubahannya. Contoh seperti ini, Anda punya keran di rumah ya. Nah, itu saya awalnya meminta untuk kerannya dibuka sebesar 30%. Nah, pada saat sudah terbuka 30%, aliran sudah stabil, sudah dalam kondisi steady state, tiba-tiba saya meminta Anda untuk mengubah bukaannya menjadi 50%. Dari 25, Anda ubah ke 50%. Itu Anda lakukan dalam waktu yang sangat cepat, dan tidak Anda tutup lagi ke 25%. Nah, bentuk fisik dari perubahan step itu seperti itu. Jadi Anda memberikan perubahan secara cepat dan tidak dikembalikan lagi dalam kondisi semula.
Berbeda dengan impuls, namanya pulse atau di sini perubahannya dalam durasi yang sangat singkat, jadi waktunya sangat cepat. Kemudian dikembalikan lagi dalam kondisi semula. Contoh, tadi saya minta bukaan awal kerannya adalah bukaan 25%. Kemudian saya minta diubah 50%. Nah, Anda mengubahnya, itu Anda kondisikan 25% mencapai kondisi steady, kemudian Anda buka ke 50% dalam waktu yang sangat cepat, kemudian Anda tutup lagi. Nah, itu bentuk fisik dari perubahan berupa impuls. Berbeda dengan yang tadi berupa step. Kalau step, sekali diberikan perubahan, inputnya tadi tidak dikembalikan lagi dalam kondisi semula. Sedangkan kalau untuk impuls, perubahannya sangat cepat dan dikembalikan lagi dalam kondisi semula. Sebenarnya yang Anda lakukan sekarang itu terkait dengan fungsi hantar orde pertama. Seperti Anda ketahui, fungsi hantar merupakan perbandingan antara output dengan input, di mana pada orde pertama ini akan sama dengan K. K ini adalah gain proses dibagi tau S plus 1. Tau adalah time constant, di mana biasanya kita menentukannya bisa dengan metode grafik seperti itu. Nah, kemudian secara matematis, respon pada sistem orde pertama yang terdiri dari 3 tangki yang disusun seri, secara matematisnya bisa dilihat sebagai berikut, di mana C sama dengan C0 1 dikurangi eksponen min T per tau. C adalah konsentrasi bahan di dalam tangki pada waktu T, kemudian C0 adalah konsentrasi mula-mula bahan yang dimasukkan ke dalam tangki, dan tau adalah konstanta waktu. Sederhananya, konstanta waktunya adalah, atau waktu konstan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady state setelah terjadinya perubahan. Dari matematisnya, maka nilai tau kali ini kita dapatkan dengan cara grafik. Kita atur kembali persamaannya menjadi sebagai berikut. Ketika ruas kiri saya pasang len, ruas kanan akan juga kita pasang len. Len C per C0 akan sama dengan len 1 dikurangi len eksponen min T per tau. Len dari 1 tentu saja 0, len dari eksponen tentu saja eksponen. Nah, ini pangkatnya bisa kita turunkan. Dari sini Anda akan mendapatkan persamaan yang bentuknya akan mengikuti Y sama dengan MX. Jadi nanti Anda harus melakukan plotting grafik antara data len C per C0 terhadap T. Anda nanti akan menemukan slope, di mana slope-nya setara dengan sepertau. Atau kalau Anda mau taunya, berarti 1 dibagi dengan slope yang Anda dapatkan dari persamaan. Ingat, bentuknya adalah Y sama dengan MX, berarti nanti intercept-nya harus diset sama dengan 0. Sini nanti Anda akan memiliki 3 reaktor disusun seri. Ada memiliki 2 pompa. Reaksi yang terjadi sebenarnya reaksi pengenceran. Nanti Anda akan menggunakan garam, NaCl atau KCl, yang nanti diencerkan dengan air. Nah, di sini ada 2 pompa. Pompa untuk garam, ya, dan juga pompa untuk air. Kemudian di sini nanti akan terbaca di digital meternya adalah konduktivitas. Yang nanti harus Anda lakukan pertama adalah Anda harus melakukan kalibrasi bagaimana pump speed yang ada di peralatan. Ini dia skalanya 1 sampai 10. 1 itu setara dengan kecepatan berapa mili per detik, harusnya seperti itu. Nanti Anda coba baik itu untuk pompa 1 maupun pompa 2. Nah, nanti berarti jalannya satu persatu. Pompa 1 dulu dikalibrasi, pump speed 1, ini keluarnya debitnya berapa, sampai dengan debit yang terakhir yaitu 10. Begitu juga dengan pompa 2. Setelah itu Anda lakukan plotting kurva kalibrasi laju alir pompa terhadap pump speed terhadap laju alir pompa. Berikutnya,
kalibrasi konduktivitas terhadap konsentrasi. Karena data yang terbaca adalah konduktivitas, maka Anda harus mengetahui konduktivitas sekian itu setara dengan konsentrasi berapa. Jadi caranya nanti kita buat beberapa larutan dengan konsentrasi berbeda, kemudian kita masukkan ke tangki 1, dialirkan ke tangki 2. Ketika ada di tangki 1, konduktivitasnya berapa, ketika di tangki 2, konduktivitasnya berapa untuk konsentrasi yang 0,1. Nah, ini Anda ulangi sampai konsentrasi tertinggi yaitu 0,8. Kemudian Anda buat grafik konduktivitas terhadap konsentrasi, sehingga nanti Anda mendapatkan data konduktivitas, bisa Anda konversi atau Anda ubah menjadi konsentrasi. Kemudian untuk data pengamatan ada 2, karena nanti Anda akan melakukan perubahan step berupa step dan juga berupa impuls. Anda harus mengukur berapakah konduktivitas di reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3 pada kurun waktu tertentu. Dari data konduktivitas, ini nanti Anda cocokkan dengan kurva kalibrasi konduktivitas mempengaruhi konsentrasi. Untuk konduktivitas sekian berarti setara dengan konsentrasi berapa. Untuk konduktivitas sekian berarti setara dengan konsentrasi berapa. Begitu seterusnya Anda lakukan di semua hasil bacaan konduktivitas di 3 reaktor. Baik itu di step input maupun di impuls input. Untuk pembahasannya, nanti Anda harus membuat kurva kalibrasi konduktivitas, kurva kalibrasi pompa, kemudian nilai tau dari grafik, kemudian menentukan nilai tau dengan metode perhitungan yaitu T sama dengan volume dibagi dengan kecepatan alir. Nah, makanya kenapa Anda harus melakukan kalibrasi pompa Anda untuk mendapatkan nilai Q. Ya, demikian tadi untuk yang mixing tank in series. Selanjutnya kita akan ke modul yang berikutnya, yaitu Cell and Tube Heat Exchanger 2. Baik, untuk modul berikutnya terkait dengan Cell and Tube Heat Exchanger bagian kedua, tujuan kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh driving force terhadap koefisien perpindahan panas overall atau U pada STHE dengan menggunakan perhitungan delta TLMTD atau delta TLM terhadap efisiensi suhu juga. Nah, di sini sebenarnya peralatannya masih sama. Nanti Anda akan punya 2 fluida, yaitu fluida panas dan fluida dingin. Bedanya dengan modul yang di periode 1 adalah di periode 1 untuk fluida panas tidak dilakukan variasi suhu. Jadi hanya terdiri dari satu suhu. Sedangkan untuk yang di modul kedua ini Anda akan memiliki 2 suhu yang berbeda untuk pemanas atau fluida panas. Mengapa? Karena kembali ke tujuan yaitu driving force. Driving force pada proses perpindahan panas tentu saja adalah perbedaan suhu antara fluida panas dengan fluida dingin. Jadi dengan adanya variasi suhu fluida panas yang awalnya hanya 1 yaitu 60 derajat, sekarang kita variasikan 50 dan 60 derajat. Tujuannya untuk mengetahui apakah ketika fluida panasnya ini kita lakukan perubahan suhu yang menyebabkan driving force-nya jadi berubah juga akan menyebabkan nilai koefisien perpindahan panas overall dan juga efisiensi suhunya menjadi berbeda atau berubah. Nah, pengaruhnya seperti apa? Apakah sebanding atau berbanding terbalik dan sebagainya. Sebenarnya untuk persamaan masih sama dengan apa yang teman-teman gunakan di periode 1. Terkait dengan heat power, kemudian efisiensi overall, LMTD, kemudian perhitungan overall heat transfer coefficient atau efisien perpindahan panas overall atau U. Nah, persamaannya masih sama, Anda gunakan yang persamaan di periode 1, masih sama. Datanya juga nanti yang Anda dapatkan juga akan sama polanya. Nah, di sini peralatannya masih sama, yaitu kita akan menggunakan HT30XC dari Ampil. Anda harus tahu valve-valve mana yang menunjukkan fluida panas masuk maupun fluida dingin masuk, fluida panas keluar, dan fluida dingin keluar.
Nah, berikut ini data pengamatan yang saya maksud, di mana kalau dulu Anda hanya menggunakan satu suhu beda panas, sekarang ada dua. Tujuannya adalah mengetahui apakah dari perbedaan ini akan menyebabkan nilai dari koefisien panas overall-nya juga akan berbeda secara signifikan. Nah, itu yang nantinya harus Anda bahas di bagian pembahasan. Setelah itu nanti Anda hitung masih sama berapa delta T hot cold, kemudian QE, QA, delta TLM, kemudian U, kemudian efisiensi. Nah, di sini titik beratnya menurut saya ada di poin keempat. Anda harus bisa menjelaskan bagaimana pengaruh driving force, perbedaan delta T hot dan delta T cold terhadap nilai U dan efisiensi suhu dari hasil pengamatan dan perhitungan yang Anda lakukan. Ingat, grafiknya Anda harus mengikuti apa yang kami sarankan untuk disajikan di sini. Jadi tidak membuat grafik yang di situ sebenarnya tidak relevan atau tidak substantif untuk kita bahas di pembahasan hasil percobaan. Jadi saran saya ikuti yang ada di sini dan juga titik beratnya ada di poin nomor 4. Demikian tadi untuk yang modul kedua terkait dengan cell and tube exchanger. Untuk prosedur percobaannya pun masih sama, hanya saja ada variabel di sana suhu dari fluida panas. Ada dua jenis, yaitu 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Berikutnya akan kami jelaskan modul yang ketiga, yaitu Basic Process Control Unit. Bagian kedua, ya. Ketika di bagian 1 nanti kemarin Anda sudah belajar tentang yang level kontrol, untuk nanti yang kedua ada temperatur kontrol. Nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan dasar teori. Modul ketiga untuk periode kedua ada Basic Process Control Unit bagian yang kedua. Kali ini tujuannya adalah mengetahui sistem pengendalian proses pada temperatur kontrol. Dan yang kedua adalah mampu menganalisis sistem pengendalian proses yang aman dan ekonomis. Konteks aman dan ekonomis di sini tentu yang bisa menghasilkan respon yang cepat dan dapat mencapai nilai set point, dapat mencapai nilai PV yang sedekat mungkin dengan set point, bahkan kalau bisa sama dengan set point. Itu konteks dari aman dan ekonomis. Kemudian untuk dasar teorinya masih sama ya, di sini kita menggunakan rangkaian tertutup atau closed loop. Hanya saja bedanya proses variabelnya di sini adalah terkait dengan suhu. Kalau di yang periode 1 teman-teman kan proses variabel atau kontrol variabelnya adalah level air di dalam tangki penampung. Nah, yang sekarang itu kita adalah suhu. Nah, suhu yang di mana nanti setelah ini akan saya jelaskan. Kemudian untuk sensornya tentu kita akan menggunakan thermocouple, akan berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan ada level float switch, kemudian ada differential level switch dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini sensor kita akan menggunakan thermocouple sebagai pembacaan suhu. Saya jelaskan pertama tentang feedback controller terlebih dahulu. Untuk feedback controller pada temperatur kontrol itu adalah di mana kita meletakkan sensornya itu karena yang menjadi PV atau CV adalah suhu liquid di dalam tangki, maka sensornya kita letakkan di variabel yang sedang kita amati. Berarti kita celupkan ke dalam fluida yang ada di dalam tangki. Kemudian nanti hasil bacaan termokapel akan dibandingkan dengan set point. Kemudian dilaporkan ke pengendali. Nah, apabila terjadi selisih, maka pengendali akan mengambil tindakan. Apakah di sini suhunya kurang tinggi? Kalau kurang tinggi berarti manipulated variabelnya biasanya berupa pemanas, ini akan ditambah. Tapi kalau misalkan di sini proses variabelnya menunjukkan lebih tinggi dari set point, berarti sudah terlampaui, maka pemanas yang di sini harus dikurangi. Nah, gerakan aktuator ini semuanya atas perintah dari pengendali. Berikutnya terkait dengan pengendali suhu untuk pengendali tipe feed forward. Untuk tipe feed forward di sini, karena feed forward prinsipnya adalah dia mencegah sebelum adanya disturban masuk, berarti thermocouple dipasang di justru aliran masuknya. Jadi aliran masuk ini nanti kita pasang thermocouple ketika terbaca suhu yang tidak sesuai dengan
korelasi matematis supaya mendapatkan PV yang kita inginkan, maka controller segera mengambil tindakan sebelum disturbance ini lebih lama lagi jauh memasuki sistem dan mengganggu sistemnya. Jadi bedanya dengan feedback, kalau feedback di sini memang kelemahannya bukan kelemahan, spesifikasinya adalah dia membaca kondisi akhir dari PV baru dibandingkan dan diambil tindakan. Berbeda dengan feed forward, dia sudah mencegah atau sudah berjaga-jaga di awal. Kalau memang suhunya ini tidak sesuai, maka controller segera mengambil tindakan sebelum si disturbance ini masuk dan merusak atau mengganggu sistem Anda. Cuman untuk spesifikasi feed forward itu dia untuk disturbance yang dia tidak terbaca di sensor itu dianggap dia bukan masalah. Jadi sebenarnya suhu yang di dalam fluida ini, ya di kedua tangki ini sumber masalahnya ada dua. Bisa karena memang suhu masuknya sengaja diubah, atau bisa juga karena flow rate-nya yang berubah. Nah, ketika flow rate berubah, misalkan pada suhu yang sama, flow rate-nya makin besar, ketika pemanasnya tetap tentu akan menyebabkan penurunan suhu kan. Nah, yang seperti ini bisa diselesaikan oleh feedback, karena feedback ini dia tidak peduli siapa sumber disturbance-nya, semuanya akan diselesaikan, karena dia modelnya umpan balik, jadi permasalahannya terbaca dulu baru diselesaikan. Berbeda dengan di feed forward. Jadi ketika laju alir ini yang menjadi sumber masalah, dengan kondisi suhu masuk yang normal, wajar, termokapel ini tidak bisa mengidentifikasi masalahnya, sehingga tetap akan terjadi gangguan di dalam sistem tanpa ada acting dari pengendali. Nah, itu peruntukan untuk feedback dan juga feed forward. Untuk yang temperature control ini dilakukan dalam dua section. Section yang pertama kita sebut dengan direct heating. Kenapa direct heating? Karena di sini yang kita kendalikan adalah suhu fluida di dalam tangki. Jadi yang akan menjadi manipulatif variabelnya nanti tentu adalah pemanasnya. Jadi yang kita kendalikan sebenarnya nanti adalah T1. Ya, T1 ini membaca suhu fluida di dalam tangki seperti itu. Nah, di sini ada pemanas ya, water heater ini seperti bentuknya seperti U gitu. Jadi kalau Anda punya heater pemanas air di rumah, ada bentuk U di dalamnya, misalkan bentuknya teko kan, biasanya di dalamnya ada U. Nah, nanti bentuknya juga akan seperti itu. Dia menggunakan pemanas elektrik. Ini untuk section 1. Berarti yang Anda kendalikan adalah T1, yaitu suhu yang nanti ada di dalam tangki, suhu air di sini. Untuk section 2, kita sebut dengan indirect heating. Yang dikendalikan ini justru suhu fluida keluar dari koil. Nah, ini koilnya. Koil ini ada di dalam tangki. Jadi, yang dikendalikan adalah suhu air yang lewat di koil. Kenapa kita sebut dengan indirect, tidak langsung? Karena sistemnya nanti gini, jadi di dalam tangki besar ini nanti akan ada air. Air dipanaskan oleh water heater, baru air panas oleh water heater memanaskan koil, maka kita sebut dengan indirect heating. Jadi bedakan proses variabel di section 1 dengan proses variabel di section 2. Kalau di section 1, air langsung dipanaskan oleh water heater, berarti nanti yang dikendalikan oleh pengendali adalah heaternya di sini. Sedangkan untuk yang section 2 kita sebut indirect karena air dipanaskan oleh water heater, baru air panas tadi memanaskan koil. Nah, yang kita kendalikan itu suhu fluida yang keluar dari koil. Nah, makanya kita sebut dengan indirect heating. Untuk data pengamatan, nanti seperti ini. Kita tetapkan set point-nya. Kalau di section 1 berarti set point itu mengacu ke T1, sedangkan kalau di section 2 mengacu ke T3. Ya. Berikutnya nanti dibuat grafik antara suhu terhadap waktu, kemudian dianalisa masing-masing section apakah bisa mencapai set point, kemudian jelaskan pengaruh perubahan PSV ya terhadap sistem pengendalian proses yang berlangsung, dan Anda harus menyimpulkan mana yang terbaik untuk masing-masing proses. Jadi untuk set point yang sama baik di direct maupun indirect itu lebih baik mana, direct atau indirect. Demikian tadi untuk yang modul ketiga, yaitu terkait dengan basic process control unit bagian kedua.
Yang setelah ini akan saya jelaskan terkait dengan GIRPAM 2. Peralatannya masih sama, Anda akan menggunakan GIRPAM 2, pengambilan datanya pun juga metodenya masih sama, hanya data yang Anda bahas yang berbeda dibandingkan dengan periode yang pertama. Oke, demikian, nanti kita akan sambung lagi dengan yang modul terakhir atau modul keempat. Baik, berikut ini untuk modul terakhir atau modul keempat di periode kedua adalah GIRPAM 2. Tujuannya lebih sederhana dibandingkan untuk periode 1, yaitu mempelajari pengaruh outlet pressure terhadap efisiensi laju alur pompa. Nah, di sini bagian-bagian yang harus sekali lagi Anda perhatikan. Kemarin saya lihat di periode 1 masih ada beberapa yang belum memahami, yaitu bedanya needle valve dengan safety valve. Safety valve ini kita sediakan di peralatan ini tujuannya untuk mengantisipasi apabila ada penumpukan tekanan di dalam aliran. Jadi sebenarnya safety valve ini justru tidak perlu di set atau diatur atau di apapun, karena dia akan bekerja ketika terjadi penumpukan pressure di dalam aliran. Misalkan needle valve dalam kondisi fully close atau tertutup penuh, sedangkan pompa terus berjalan, otomatis akan terjadi akumulasi tekanan di dalam aliran. Nah, safety valve ini nanti akan bekerja untuk mengurangi tekanan di dalam aliran. Nah, makanya safety valve ini sekali lagi jangan di set atau di apapun, jadi biarkan saja dia akan bekerja ketika ada akumulasi tekanan di dalam aliran akibat dari needle valve yang tidak terbuka. Kemudian di sini nanti yang akan dibahas adalah hubungan antara outlet pressure dengan efisiensi volumetrik. Jadi tetap variabelnya nanti ada di pump speed dan juga bukaan dari needle valve yang kemarin dari 0 sampai 100%. Sedangkan untuk pump setting nanti menyesuaikan berapa nilai yang diharapkan oleh dosen pengampu. Nah, untuk mendapatkan efisiensi volumetrik ini persamaannya adalah Q dibagi dengan Q ideal. Nah, Q ini nanti bisa teman-teman dapatkan dari data pengamatan, sedangkan Q ideal ini bisa dihitung dari atau flow rate ideal pompa ya dari VS kali N. Nah, sini sudah disebutkan nilai VS untuk peralatan GIRPAM FM52 ini adalah 6,25 kali 10 pangkat 6 meter kubik per putaran. Nah, untuk jumlah putaran ini bisa teman-teman lihat dari tabel. Kemudian nanti tabel data pengamatannya seperti ini bisa diekspor langsung dari softwarenya. Kemudian untuk perhitungan dan pembahasan lebih sederhana, di sini menghitung volumetric efisiensi pompa secara manual dihitung, kemudian dibandingkan dengan perhitungan software. Kemudian berikutnya kurva volumetric efisiensi terhadap outlet pressure, dan Anda harus bandingkan bentuk kurva yang seperti ini, Anda bandingkan dengan kurva yang Anda dapatkan, apakah sama atau berbeda. Untuk metode prosedurnya seperti apa, itu sama persis dengan yang ada di periode pertama. Hanya saja kalau di periode pertama pengambilan data samplingnya Anda melakukan manual, jadi ditunggu steady baru di record. Kalau yang di metode di periode 2 ini nanti kita akan menggunakan yang otomatis seperti itu. Bedanya ada di situ. Oke, demikian tadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan dasar teori atau gambaran umum praktikum di periode kedua untuk simulasi proses. Jangan lupa belajar job sheet, kemudian pahami langkah metodenya, dan bahaslah apa yang perlu Anda bahas dengan efektif dan efisien. Perhatikan semua masukan untuk penulisan laporan yang sudah saya sampaikan di periode pertama. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa menulis laporan dengan lebih baik. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Ingat, jangan nongkrong, jangan jalan-jalan, stay at home, and stay healthy. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.